Ar-rabtah itu bagaimana prakteknya? Ar-rabtah itu adalah menghutangi orang yang disewa jasanya atau buruh. Sekarang istilahnya adalah buruh. Kemudian dia menyewanya dengan upah yang lebih rendah karena hutang tersebut. Nah, buruh itu misalnya apa? Penjahit, misalnya penenun, misalnya pekerja di sawah, itu namanya apa? Orang yang preman macul atau preman apa namanya? Tandur untuk tanam padi, itu namanya apa? Itu namanya buruh. Nah, namanya buruh. Jadi dia bilang kepada seorang buruh, misalnya dicontohkan di sini adalah seorang penenun atau penjahit. Nah, kepada dia menghutangi seorang penjahit, kemudian dia menyewa penjahit itu dengan harga atau dengan upah yang lebih rendah karena dia punya hutang. Nah, karena si penjahit itu punya hutang kepadanya, maka dia menyewa jasa dari penjahit ini dengan upah yang lebih murah gara-gara dia punya hutang. Nah, ini yang disebut dengan ar-rabtah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita sampai pada penghujung bab tentang muamalah. Mari kita baca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ayyabi'al qutna aw ghairahu minal badai'i wa yaqridal mushtari fawqahu darahima wa yazida fi thamani tilkal bida'ati li ajlil qardi wa ayyabi'a lan yanta adol sapa wong al-qutna ing kapas au ghairahu utawa liyane al-qutna minal badai'i nyatane saking pira-pira barang dagangan wa yaqriba lan ngutangi sapa wong bae al-mushtari ing wong kang tuku fauqahu ing dalem dure regane barang darahima ing pira-pira dirham wa yazida lan nambah sapa wong fi thamani tilkal bidhaati ing dalem regane mangkono-mangkono barang dagangan li ajlil qardi krana arae hutang wa ayaqrida lan yen ngutangi sapa wong al-haika ing penenun kain au ghairahu utawa liyane haik nyatane minal ujara'i saking pira-pira buruh wa yastakhdimahu itu yang benar harokatnya seperti itu wa yastakhdimahu lan amrih khidmah ing haik au ghairahu minal ujara sapa wong bi aqalla kelawan kang luwih sedidik min ujratil mithli saking upah kang sepadane wong iku mau li ajli dzalikal qardi krana arahe mangkono-mangkono utang wa yusammuna lan ngarani sapa wong akeh dzalika ing mangkono-mangkono praktek ar-rabtata ing rabtah aw yaqrida utawa ngutangi sapa wong al-harrasin ing pira-pira petani ila waqtil hasadi maring
tumeka maring waktune panen, summa yabi'una nuli adol sapa al-harrathin alaihi ing atase wong kang utangi ta'amahum ing panganane harrathin bi audha'a kelawan kang luweh murah minas si'ri saking rega qalilan kelawan sedidik wa yusammuna lan ngaden arani utawa ngarani sapa wong akeh dalika ing mangkono-mangkono praktek al-maqdiyah ing al-maqdi wa kadzalan iku kaya mangkono-mangkono muamalah jumlatun utawi pira-pira jumlah min muamalati ahli zamani saking pira-pira muamalai penduduk zaman saiki wa aktsaruha lan utawi akeh-akeh muamalat ahli zaman iku kharijatun metu an qanuni syar'i saking undang-undange syarak fa'ala muridi ridallahi mongko iku wajib ing atase wong kang ngarepaken ridhone Allah subhanahu wa salamati dinihi lan ngarepaken keselamatan agamane wong wa dunyahu lan donyane wong ayata'allama yen to belajar sapa wong ma ing barang yahillu kang halal apa ma wa malan barang yahrumu kang haram apa ma min alimin saking wong kang alim wari'in tur kang wara nasihin tur kang aweh nasihat syafiqin tur wong kang sayang maring agamane ala dinihi ing atase agamane fa inna talabal halali mongko sak temene nuprih barang kang halal iku fardhatun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara jual beli yang diharamkan adalah menjual barang dagangan kepada seseorang yang tidak memiliki harta atau tidak memiliki uang seharga barang itu, kemudian menghutangi orang tersebut dan menaikkan harga barang karena hutang tersebut. Jadi keharaman perbuatan ini itu apabila dia menjadikan kenaikan harga barang itu disebabkan oleh hutang. Jadi dia kenaikan harga barang dagangan itu dijadikan sebagai syarat dalam akad hutang piutang. Saya hutangi asalkan nanti kamu beli barang saya ini dengan harga yang lebih mahal. Hadirin rahimakumullah, misalnya sebagai contoh, misalnya harga barang itu adalah 100.000, tetapi pembeli itu tidak memiliki uang 100.000. Dia nggak punya uang, dia pengen beli barang tersebut, tetapi dia tidak punya uang 100.000. Kemudian penjual mengatakan, kamu saya hutangi uang 200.000. Jadi harganya kan 100.000. Tetapi dia penjualnya bilang kepada pembeli, kalau kamu pengen beli ini, kamu nggak punya uang, saya hutangi kamu uang 200.000. Saya hutangi kamu uang 200.000 dengan syarat kamu membeli barang saya ini 200.000. Jadi harga barang sebenarnya 100.000. Tapi penjual itu mau menghutangi si pembeli itu 200.000 dengan syarat kamu membeli barang saya ini 200.000. Ini
namanya riba. Yang seperti ini namanya riba. Kemarin sudah kita jelaskan, yang seperti ini namanya ribal qardi. Karena dia mengambil manfaat dari dia menghutangi orang lain. Dari dalam akad hutang piutangnya, penjual mengatakan, kalau kamu nggak punya uang 100.000, ini harganya 100.000. Sementara dia sangat pengen untuk membeli barang ini. Ya udah, kamu saya hutangi uang 200.000, tapi ini kamu beli 200.000 ya. Nah, aslinya kan 100.000, tetapi karena dia dihutangi, maka dia disuruh untuk membeli, disyaratkan untuk membelinya 200.000. Nah, praktek muamalah seperti ini, jual beli seperti ini, itu hukumnya haram dan termasuk riba. Yang kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sudah kita sering sebutkan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang mensyaratkan untuk menarik manfaat dari hutang itu, maka dia adalah riba. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, tetapi apabila tidak disyaratkan dalam akad, itu tadi kan haramnya apabila disyaratkan dalam akad. Jadi dalam akad hutang piutangnya, si penghutang, penjual ini mengatakan, kamu saya hutangi uang 200.000, tapi syaratnya kamu harus membeli barang saya ini 200.000. Saya jual ini kepadamu 200.000. Itu ada syarat seperti itu. Tetapi kalau misalnya tidak disyaratkan dalam akad hutang piutangnya, misalnya dia mengatakan harga barang ini harga barang 100.000, misalnya asalnya seperti itu. Kemudian pembelinya mengatakan saya nggak punya uang 100.000. Kemudian mengatakan, aku hutangi kamu 200.000 ya. Iya. Nah, kemudian dihutangi uang 200.000, bukan 100.000. Dalam hatinya nanti biar dia bisa membelinya lebih. Nah, dalam hatinya, tapi dia tidak ucapkan dengan lisannya, kamu saya hutangi uang 200.000 mau. Oh iya, dihutangi 200.000. Tanpa ada mengatakan, dengan syarat nanti kamu beli ini 200.000 ya. Tidak ada ucapan seperti itu dalam akad hutang piutang. Dia pokoknya mengatakan, meskipun dalam hatinya mungkin bermaksud biar dia berani membelinya lebih dari 100.000. Tapi dia tidak ucapkan, dia langsung mengatakan, kamu saya hutangi uang 200.000 biar bisa beli barang saya ini. Iya. Kemudian dihutangi uang 200.000. Tapi dalam prakteknya setelah itu kemudian dia bilang, ini saya jual kepadamu 150 ya. Nah, kemudian dia bilang, iya saya beli. Maka di sini bukan riba. Nah, yang seperti ini bukan riba. Kenapa? Dia menaikkan 150 itu bukan karena hutang. Nah, bukan karena hutangnya. Nah, bukan untuk menarik manfaat dari hutang itu, karena dalam akad tidak ada persyaratan itu. Seandainya kemudian pembeli mengatakan saya nggak mau, kalau 150, kalau 100 mau misalnya, itu tidak masalah. Tapi yang pertama tadi itu sudah diikat dengan dalam akad hutang piutang, bahwa kamu saya hutangi 200.000 asalkan kamu membeli barang saya dengan harga 200.000 yang asalnya tadi itu 100.000. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini bedanya, jika syarat mengambil manfaat itu dimasukkan dalam akad hutang piutang maka menjadi riba, tetapi jika tidak maka bukan riba dalam masalah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, praktek yang hampir sama yang berikutnya adalah wa ayaqridal haika aw ghairahu minal ujara wa yastakhdimahu bi aqalla min ujratil mithli
li ajli dzalikal qardi wa yusammuna dzalika ar-rabtah. Jadi ada dua praktek di sini yang disebut dengan praktek ar-rabtah dan praktek al-maqdi. Itu istilah, ya, istilahnya seperti itu. Ar-rabtah itu bagaimana prakteknya? Ar-rabtah itu adalah menghutangi orang yang disewa jasanya atau buruh. Sekarang istilahnya adalah buruh. Kemudian dia menyewanya dengan upah yang lebih rendah karena hutang tersebut. Nah, buruh itu misalnya apa? Penjahit, misalnya penenun, misalnya pekerja di sawah. Itu namanya apa? Orang yang preman macul atau preman tandur untuk tanam padi, itu namanya apa? Itu namanya buruh. Namanya buruh. Jadi dia bilang kepada seorang buruh, misalnya dicontohkan di sini adalah seorang penenun atau penjahit. Kepada dia menghutangi seorang penjahit, kemudian dia menyewa penjahit itu dengan harga atau dengan upah yang lebih rendah karena dia punya hutang. Nah, karena si penjahit itu punya hutang kepadanya, maka dia menyewa jasa dari penjahit ini dengan upah yang lebih murah gara-gara dia punya hutang. Nah, ini yang disebut dengan ar-rabtah. Jadi seseorang berkata kepada penjahit, aku hutangi kamu uang 5 juta. Tetapi saya sewa kamu untuk menjahit pakaianku ini dengan upah yang lebih murah dari biasanya. Kalau biasanya itu 100.000, ya untuk saya 50.000 khusus untuk saya. Sebab saya hutangi uang. Nah, ini namanya apa? Ini rabtah. Ini juga haram, hukumnya haram. Atau seseorang misalnya kerja di sawah. Biasanya satu hari berapa? 30.000. Kalau di sini murah ya. 30.000. Setengah hari itu 30.000. Tapi sebelumnya dia sudah nggak punya uang. Sebelumnya dia sudah nggak punya uang, bilang kepada majikannya, orang yang nyuruh itu, saya hutang uang dulu. Saya sangat butuh untuk keluarga saya, untuk bayar bayar SPP anak saya misalnya, hutang dulu ya kepada orang itu. Hutang misalnya 500.000. Ya udah, saya hutangi kamu uang 500.000. Tapi kamu kerja di sini yang biasanya 30.000, sekarang setiap harinya 25.000 karena kamu punya hutang kepada saya. Nah, praktek yang seperti ini yang disebut apa? Rabtah. Rabtah hukumnya haram, nggak boleh. Karena dia berarti apa? Memanfaatkan, menghutangi itu. Nah, karena dia menghutangi seseorang, kemudian dia mengambil manfaat dari itu, yaitu mendapatkan harga atau upah yang lebih murah. Gara-gara dia menghutangi orang lain. Ini masuk pada hadis yang tadi kita baca, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ini juga tergolong sebagai riba, yaitu menghutangi dengan menarik manfaat dari itu, yaitu rendahnya upah dari upah biasanya. Ujratul misli itu setiap daerah bisa beda-beda. Kalau penjahit berapa? Kalau seorang tukang bangunan itu berapa dalam satu harinya? Itu kan sudah ada ujroh yang biasa, ada upah yang biasa. Nah, dia menyewanya dengan harga yang lebih murah dari biasanya karena dia menghutangi orang tersebut. Nah, praktek seperti ini namanya rabtah dan hukumnya adalah haram. Ini banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang dalam rangka menghutangi orang lain, mengambil manfaat dari menghutangi orang lain.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua praktek namanya al-maqdi. Al-maqdi itu adalah menghutangi para petani hingga panen dan mensyaratkan agar mereka menjual hasil panennya kepadanya dengan harga yang lebih murah. Ini yang banyak terjadi, ya, banyak terjadi di sini maupun di daerah-daerah lain. Ini sering terjadi, yaitu seorang pedagang padi, namanya apa itu? Apa namanya ya? Orang penjual padi atau penjual jagung, borek ya namanya, misalnya borek atau apa, penjual itu yang memang profesinya adalah jual beli padi atau jagung dari para petani. Kemudian di musim tanam itu petani nggak punya modal untuk bisa menanam. Dia butuh modal sekian, misalnya dia butuh modal 5 juta. Ini petani yang biasa-biasa saja. Kalau petani lebih luas tentu modalnya lebih banyak, lebih kecil lebih sedikit modalnya. Misalnya dia butuh modal 5 juta untuk bertanam, sementara dia nggak punya uang untuk modal itu. Maka kemudian datang seseorang borek. Borek ini nanti yang akan membeli di masa panen. Boreknya ini datang kemudian mengatakan, kamu mau saya hutangi modal, kamu saya hutangi modal 5 juta. Tapi syaratnya, kata dia, syaratnya nanti kalau ini boleh kamu bayar waktu panen, tapi syaratnya nanti hasil panennya harus kamu jual kepadaku dengan harga lebih murah. Jangan sampai dijual kepada orang lain, harus kamu jual kepadaku dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Nah, ini namanya al-maqdi, nggak boleh, haram hukumnya. Dan ini banyak yang dilakukan. Banyak dilakukan praktek para petani kecil itu, banyak yang terjerat dengan masalah ini. Jadi masih mau menanam saja dia harus hutang, karena kebutuhan sekarang dalam bertanam itu sangat banyak sekali. Sehingga apa? Sehingga dia sudah terjerat hutang duluan sebelum apa? Sebelum dia panen. Nah, terjeratnya kepada orang yang menghutangi pun dia mengambil manfaat dari hutang itu. Kalau sekedar hutang nanti dibayar waktu panen, maka itu tidak masalah. Tetapi hutang itu ada embel-embel di belakangnya, syaratnya nanti harus kamu jual kepada saya. Kalau dengan harga yang sama tidak masalah, dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Nah, ini sudah tertimpa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, kalau nanti hasil panennya itu bagus, kalau tidak bagus ini semakin menderita petani. Bisa jadi hasil panen habis untuk bayar hutang. Yang pertama dia harus bayar hutang itu, yang kedua dia harus menjualnya kepada orang yang sudah ditentukan dan dengan harga yang lebih murah, dan bisa jadi tidak cukup untuk membayar hutangnya. Jika sudah seperti itu, nanti dia akan menanam lagi, hutang lagi, begitu seterusnya. Tidak ada habisnya penderitaan para petani gara-gara oknum-oknum yang memanfaatkan penderitaan orang lain dengan menghutangi dengan syarat manfaat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka kita harus menjauhi hal-hal yang seperti ini, hal-hal praktek muamalat yang mengandung unsur riba. Wa kadza jumlatun min muamalati ahli zaman wa aktsaruha kharijatun an qanuni syar'i. Nah, di bagian akhir muallif dari kitab ini, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir,
yang hidup pada beberapa abad yang lalu. Nah, meskipun beliau tidak termasuk ulama salaf, tetapi beliau hidup lumayan jauh dari masa kita ini. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan demikian juga sejumlah transaksi orang-orang zaman sekarang ini. Kebanyakan itu keluar dari undang-undang syara. Jadi praktek muamalah yang dilakukan oleh penduduk zaman ini itu zamannya siapa? Zamannya mu'allif. Itu banyak yang menyimpang dari ketentuan syara. Pertanyaannya bagaimana dengan zaman kita ini? Nah, zaman kita ini tentu lebih parah daripada zamannya mu'allif. Jika pada zamannya pengarang kitab ini sudah banyak muamalah praktek muamalah yang menyimpang dari ketentuan syara, apalagi pada zaman sekarang kita, zaman kita lebih banyak lagi orang yang mempraktekkan muamalah secara keliru, artinya menyimpang dari ketentuan syara. Bahkan banyak orang lagi pada zaman sekarang ini merubah ketentuan syara dalam muamalah. Jadi bukan hanya dia mempraktekkan muamalah yang menyimpang, dia juga merubah praktek aturan syara tentang muamalah. Ini yang lebih berbahaya. Dianggap muamalah yang sudah ditentukan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu sudah ketinggalan zaman. Sehingga mereka membuat ketentuan syara yang baru. Itu ada pada masa sekarang ini. Nah, itu menambah rusaknya praktek muamalah yang terjadi. Nah, sehingga menyulitkan bagi kita untuk bagi kita untuk bisa mendapatkan harta yang halal. Karena praktek kanan kiri itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan syara. Banyak orang yang tidak paham tentang ketentuan syara dalam hal muamalah ini. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Permasalahan yang paling pokok, kenapa banyak sekali orang yang mempraktekkan muamalah secara menyimpang dari ketentuan syara adalah karena kebodohan terhadap ilmu agama. Sangat sedikit orang yang belajar mana muamalah jual beli yang diharamkan, riba itu seperti apa. Itu jarang yang tahu. Jarang sekali yang tahu. Hanya sedikit orang yang mengetahui tentang permasalahan ini. Apa yang kita pelajari berhari-hari tentang jual beli yang diharamkan, itu banyak orang yang nggak paham. Mungkin sebagian kita sebelumnya juga tidak paham tentang muamalah jual beli yang diharamkan itu. Nah, jika mereka itu tidak paham terhadap ketentuan syara, mana mungkin mereka akan mempraktekkan ketentuan syara dalam muamalah mereka sehari-hari, dalam jual beli, dalam praktek hutang piutang, dalam praktek gadai dan sebagainya. Kalau mereka nggak paham, bagaimana mereka akan mempraktekkannya, ketentuan syara itu? Tentu mereka nggak akan peduli. Yang penting transaksi. Apakah itu sesuai syara atau enggak, mereka nggak peduli karena kebodohan mereka terhadap masalah-masalah tersebut. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Karena itulah sebenarnya para ulama sudah menegaskan haram bagi seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan sebelum dia mengetahui hal-hal yang haram dan halal dalam perbuatan tersebut. Ini sebuah kaidah yang harus kita pegang sebenarnya ya.
harus kita pegang kuat-kuat bahwasanya haram bagi seseorang melakukan sebuah perbuatan sebelum dia mengetahui hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram dalam perbuatan itu. Misalnya mau jual beli, apa yang haram dalam jual beli, apa yang halal, harus tahu dulu baru dilakukan. Kalau seseorang belum tahu, oh yang halal dalam jual beli ini, yang haram dalam jual beli ini, kalau belum tahu, tidak boleh hukumnya dia melakukan akad jual beli. Itu yang disampaikan oleh para ulama agar kita bisa selamat dari pelanggaran terhadap syariat Islam yang bisa tentu akan menjadikan kita berdosa dan terancam azab nanti di akhirat. Maka kalau kita menginginkan ridho Allah, kita menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka kita harus berusaha keras untuk belajar ilmu agama. Termasuk ilmu agama itu banyak, termasuk ilmu tentang muamalah. Alhamdulillah kita sudah sekian bulan kita mempelajari ilmu agama. Mulai sejak dari permasalahan-permasalahan akidah, mana yang harus kita yakini, yang harus diimani. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang masalah dasar-dasar ahkam fikih, wudu, mandi, sholat, puasa, zakat. Kita juga sudah mempelajari tentang akhlak, kewajiban hati, maksiat hati, hal-hal yang haram bagi mata, bagi tangan, bagi lisan, bagi kaki, dan seterusnya. Maksiat-maksiat anggota badan. Alhamdulillah kita sudah pelajari. Dan terakhir ini kita mempelajari tentang persoalan muamalah. Meskipun secara global, tetapi itu akan mendorong bagi kita untuk belajar lebih rinci lagi manakala kita terkait dengan jenis muamalah tersebut. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Ilmu agama termasuk ilmu tentang muamalah ini harus dipelajari. Tetapi mu'alif mengingatkan dalam kitab ini bahwa belajar itu harus min alimin wari'in nasihin syafiqin ala dinihi. Kriteria yang kita bisa belajar kepadanya, kriteria guru yang kita bisa belajar kepadanya. Yang pertama adalah alim, orang yang berilmu, bukan orang bodoh. Ini kriteria yang pertama. Ini kriteria yang sesuatu yang keniscayaan. Kalau kita belajar itu, ya belajar kepada orang yang berilmu, bukan kepada orang bodoh. Kalau orang bodoh belajar kepada orang bodoh, ya tambah bodoh. Tambah bodoh. Namanya belajar itu harus syarat utamanya kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ya orang yang, bagaimana kita mengetahui seseorang itu berilmu atau tidak berilmu? Ya apabila orang-orang yang berilmu mengatakan dia orang yang berilmu. Apabila orang berilmu lainnya mengatakan dia orang yang berilmu, maka dia adalah orang yang berilmu. Karena la ya'riful alima illal alimu. Tidak ada yang mengetahui orang yang alim kecuali orang yang alim juga. La ya'riful waliya illal waliyu. Tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali juga. Jadi orang yang alim itu diketahui oleh orang alim. Kalau orang bodoh
itu terkadang menganggap orang bodoh pun dianggap orang alim. Orang nggak pernah belajar sama sekali. Kemudian lihat ada orang kok bisa baca Al-Quran, itu dibilang alim, orang yang alim, bisa baca Quran ya, saya nggak bisa. Itu dibilang orang alim karena ada orang bisa baca Al-Quran. Karena apa? Kedangkalan ilmu orang tersebut. Jadi orang yang berilmu ini maksudnya bagaimana? Alim di sini maksudnya tidak harus orang itu seperti Imam Syafi'i atau seperti Imam Ahmad atau Imam Imam Malik dan seterusnya. Tetapi orang itu memang sudah belajar. Orang itu memang sudah belajar ilmu yang dipelajari, yang terkait dengan ilmu yang dipelajari itu. Kalau misalnya dia mengajarkan kitab Sulamut Taufik, maka dia sudah pernah belajar kitab Sulamut Taufik kepada gurunya. Kalau dia misalnya mengajarkan nahwu, ya dia orang yang ahli di bidang nahwu. Kalau dia itu mengajarkan shorof, maka dia ahli di bidang shorof. Kalau dia itu mengajarkan fikih, maka dia ahli di bidang fikih dan seterusnya. Dia tahu apa yang dia ajarkan dan artinya dia memiliki ilmu tentang apa yang diajarkannya kepada orang lain. Itu yang pertama, min alimin. Kemudian harus memiliki sanad. Kalau kita mengatakan alim, secara otomatis orang itu harus punya sanad. Sanad itu apa? Silsilah keilmuan. Artinya guru kita itu harus punya guru. Itu secara sederhana begitu. Punya sanad itu bagaimana? Guru kita itu harus punya guru. Jangan guru kita itu gurunya adalah Mbah Google, atau guru kita itu adalah gurunya buku. Ditanya misalnya, Ustadz dulu belajar sama siapa? Dia bilang, saya otodidak belajar itu. Belajar ilmu agama itu otodidak. Karena saya orang cerdas. Dia bilang, karena saya ini orang cerdas, sehingga saya dari kecil nggak pernah belajar ilmu agama. Dengan bangga dia mengatakan, saya dari kecil nggak pernah belajar agama. Saya hanya baca-baca buku saja. Baca-baca buku, terjemah Quran, terjemah hadis, buku-buku agama saya borong itu dari toko itu. Lihat buku saya di lemari penuh. Saya borong semua, saya baca semua buku-buku itu. Nggak pernah saya belajar, otodidak saja. Ini memenuhi syarat nggak dijadikan sebagai guru orang seperti ini? Tidak, sama sekali tidak. Kalau ada orang belajar ilmu agama secara otodidak, jangan dijadikan sebagai guru. Tetapi guru kita itu harus punya guru. Ini gurunya siapa? Oh, dulu belajar kepada kiai ini, dia mondok dulu di Sumbersari, dia mondok di Ringenagung, dia mondok di Kuwagean, dia di Lirboyo dulu. Kiainya ini sudah jelas. Nah, baru itu berarti punya guru. Terus gurunya itu juga punya guru lagi, gurunya punya guru, sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya punya sanad. Punya sanad. Nah, kalau gurunya ternyata nggak punya sanad, seperti kebanyakan, seperti banyak orang yang sekarang, banyak ustadz-ustadz dadakan, karbitan. Nah, banyak juga mubalek dai karbitan. Dai karbitan itu bagaimana? Ya matangnya itu secara cepat. Diimbuh secara cepat, diberi karbit, langsung tiba-tiba jadi guru, tiba-tiba jadi ustadz. Yang kiai ini bisa sampai 10 tahun, sampai 20 tahun mondok, pindah dari satu tempat ke tempat lain, baru kemudian dia mengajar. Yang ini baru beberapa bulan langsung tampil di TV sebagai dai. Entah apa yang diajarkan dan entah dari mana
pengetahuan yang dia dapatkan. Kebanyakan hanya hasil dari membaca buku. Sebagian mereka hanya searching, cari di cari-cari di Google, artikel di Google, artikel tentang keagamaan. Kalau dia mencari misalnya bab sholat, langsung ditulis sholat, kemudian muncul di internet itu, kemudian dibacanya. Dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Terkadang ini sumbernya dari sumber Ahlus Sunnah atau dari Wahabi atau dari Hizbut Tahrir. Dia tidak tahu. Yang penting dia ingin pengetahuan tentang sholat, dicari yang mana yang ada di paling atas, itu yang diambil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi harus dipastikan guru kita itu punya guru. Itu yang dimaksud punya sanad. Punya sanad. Jangan sampai guru kita itu adalah yang tidak punya guru. Gurunya siapa? Guru fikihnya. Entah siapa guru saya, nggak punya. Dia malah nggak tahu gurunya, karena hanya belajar dengan membaca. Dan itu banyak sekali. Jangan dikira tidak banyak. Zaman sekarang itu banyak sekali orang begitu. Yaitu dengan munculnya fenomena apa? Orang mengatakan hijrah itu. Banyak orang yang hijrah, tetapi dia bukan hijrah dari satu kegelapan ke kegelapan lain. Dia keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau, ke singa. Dia pertamanya hidup dalam kegelapan, sehari-hari praktek, dia tidak mengamalkan agama. Begitu muncul semangat, langsung baca buku. Tidak datang kepada kiai, tidak datang ke pondok pesantren, tidak datang kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk belajar. Justru kemudian dia membaca buku-buku yang tidak benar. Atau lebih fatal lagi, dia datang kepada orang tadi yang belajar kepada orang yang nggak punya guru, yang memiliki sanad bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan sebenarnya orang seperti ini. Semangatnya beragama menggebu-gebu, tetapi ternyata salah jalan. Kalau sudah seperti ini lebih fatal lagi, nanti dia nggak lama sudah mengaku paling Islam dibandingkan dengan orang lain. Baru saja dia hijrah beberapa bulan, dia sudah merasa lebih pintar tentang Islam daripada orang yang mondok puluhan tahun. Fenomena seperti ini terjadi pada hari ini di masyarakat, terjadi di kota-kota, terjadi fenomena seperti ini. Merasa paling paham tentang Islam, padahal dia baru saja belajar tentang Islam, itu pun dari membaca-baca buku dan dari YouTube, dari Google dan seterusnya. Ini sangat memprihatinkan. Kita harus berhati-hati dengan fenomena seperti ini. Kita harus belajar kepada orang yang alim, belajar kepada orang yang memiliki sanad, yang memiliki guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah thiqah. Guru yang kita belajar kepadanya dalam muamalah atau yang lainnya itu harus thiqah. Thiqah itu terpercaya. Terpercaya itu artinya dia tidak gemar untuk berfatwa tanpa ilmu. Dia tidak berfatwa berdasarkan pendapatnya sendiri. Tanda-tandanya sederhana saja. Kalau kita punya guru, kita tanya dia, Ustadz, apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Kalau dia kemudian mengatakan, menurut pendapat saya itu haram itu. Menurut pendapat saya itu haram. Kalau ada orang seperti itu, maka dia bukan orang yang terpercaya.
Jangan belajar kepada orang model seperti ini. Menurut pendapat saya, ditanya tentang hukum agama, dia mengatakan menurut pendapat saya. Padahal hukum Al-Quran itu adalah dari Nabi, bukan dari dia, bukan dari pendapat seseorang, tetapi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah, bukan pendapat seseorang. Nah, kalau kita menemukan seorang guru seperti itu, ditanya tentang permasalahan agama, kemudian dia mengatakan menurut pendapat saya haram, kalau menurut pendapat kamu ya terserahlah misalnya, atau menurut pendapat saya halal, menurut pendapat saya makruh, maka orang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang guru. Tapi kalau kita misalnya punya guru, ditanya ini hukumnya bagaimana? Saya tidak tahu. Misalnya dia mengatakan saya tidak tahu, atau saya belum pernah dengar, atau dia mengatakan saya murojaah lagi, atau dia mengatakan saya lupa, saya tanya lagi kepada guru saya. Maka orang seperti ini adalah orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Semakin sering dia mengatakan saya tidak tahu, maka semakin kita harus bersama dia. Nah, semakin sering dia mengatakan saya tidak tahu, maka semakin sering kita semakin kita mendekat kepada dia. Kenapa? Karena ketika seseorang ditanya tentang permasalahan agama, kok dia mengatakan saya tidak tahu, berarti orang ini, dia yang dia sampaikan berarti yang hanya dia tahu saja. Yang enggak dia tahu berarti dia enggak mau mengatakannya. Berarti aman. Setiap yang disampaikan dia kepada kita, berarti itu adalah sesuatu yang memang sudah dia dengar dari gurunya. Ini berarti benar, aman itu. Nah, kalau kita guru kita mengatakan misalnya setiap kali ditanya mengatakan menurut pendapat saya, ini enggak aman ini. Jangan-jangan yang dia bilang bukan menurut pendapat saya, itu juga pendapat dia, cuman tidak dikatakan menurut pendapat saya. Wah, enggak aman ini. Ini karangan semua ini. Hukum agama karangan dia. Nah, ini kita harus jauhi orang yang seperti itu. Nah, tapi kebanyakan orang di kita itu, masyarakat kita itu sekarang nggak seneng kalau dijawab tidak tahu itu. Guru kok nggak tahu, misalnya dia bilang begitu. Apalagi di TV dijawab saya tidak tahu. Ini gimana ini? Padahal Imam Malik ditanya sekian puluh pertanyaan, itu hanya beberapa saja yang dijawab. Yang lain dijawab la adri, saya tidak tahu. Para ulama mengatakan la adri nisful ilmi. Perkataan seseorang saya tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Sebagian lagi mengatakan al ilmu thalatha. Thalathun, ilmu itu ada 3. Yaitu apa? Kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wa qawlu la adri. Dan perkataan la adri, saya tidak tahu. Itu bagian dari ilmu. Dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama zaman dahulu. Mereka tidak tidak gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Nah, ini penting ya untuk kita perhatikan. Ini hanya untuk melihat seseorang itu thiqah atau tidak, terpercaya apa enggak. Terpercaya itu kan dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar, itu namanya thiqah. Kalau dia menyampaikan tidak sesuai dengan yang dia dengar, yang dia mendengar dari gurunya halal, kemudian dia bilang haram, itu namanya berkhianat. Orang yang seperti ini tidak terpercaya. Nah, dan menjadi orang yang terpercaya itu berat pada zaman sekarang ini. Kenapa? Apalagi seseorang sudah menjadi orang yang masyhur, yang sudah terkenal.
terkenal sebagai orang alim misalnya, terkenal sebagai dai kondang, terkenal sebagai seorang guru yang berilmu, itu menjadi tantangan tersendiri baginya ketika ditanya tentang sesuatu oleh muridnya. Apakah dia mengatakan la adri, saya tidak tahu karena memang dia tidak tahu, atau dia memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya. Nah, ini kembali kepada apa? Kepribadian seseorang. Jadi bukan hanya alim saja, bukan hanya berilmu saja, tetapi dia harus bersanad. Bukan hanya bersanad saja, kelihatannya dia punya guru, gurunya punya guru, sambung semuanya sampai kepada Nabi, sampai kepada Mbah Hashim, sampai kepada para Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah. Zahirnya dia punya sanad itu, tetapi dia sering mengatakan menurut pendapat saya. Berarti dia sering mengkhianati sanad itu. Dia berarti sering mengkhianati sanad yang dia dapatkan. Jadi bukan hanya punya sanad di sini, harus terpercaya, dia harus thiqah juga dengan sanad yang dimiliki. Artinya ilmu yang disampaikan harus berjalur, bukan dari dia. Kalau dari dia sendiri, itu artinya kan dia nggak melewati jalur ini. Padahal dia sebenarnya secara zahir dia punya sanad. Bahkan dia bisa membuktikan ini, bahkan dia hafal. Saya dari si fulan, gurunya si fulan. Tapi giliran ditanya tentang suatu hukum, dia mengatakan menurut pendapat saya. Lah mana menurut pendapat guru kamu? Kok menurut pendapat saya? Ini namanya pengkhianat ini. Dengan sanad yang dimilikinya. Nah, kalau kita mujtahid seperti Imam Syafi'i, kita mujtahid seperti Imam Malik, kita mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, maka kita boleh mengatakan menurut pendapat saya. Tapi kalau kita orang biasa seperti ini, nggak boleh kita berbicara tentang agama menurut pendapat saya. Ini yang merusak ini nih, yang merusak ajaran-ajaran agama. Kemudian berikutnya adalah wari'. Guru itu harus wari'. Wari' itu dia menjauhi perkara yang haram. Jadi guru kita itu ya yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Bukan guru yang suka bermaksiat, bukan guru yang suka meninggalkan kewajiban. Kemudian nasih. Nasih itu yang gemar memberi nasihat kepada murid-muridnya, gemar memberikan arahan, ini yang benar, ini yang salah, dan seterusnya. Kemudian syafiq lidinihi, artinya sayang terhadap agamanya, dia tidak sembrono dalam permasalahan agama. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian dari agama itu sendiri, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Lihat guru kalian itu siapa. Harus memenuhi kriteria. Dia adalah orang yang berilmu. Dia memiliki sanad keilmuan. Dia adalah thiqah, orang yang terpercaya. Dia orang yang wari', dia orang nasih, dia orang yang syafiq lidinihi. Ini yang harus kita perhatikan dalam belajar ilmu agama, termasuk dalam bab muamalah. Karena hari ini banyak orang yang ngarang-ngarang dalam masalah muamalah. Ini yang makanya di sini disebutkan oleh muallif. Sekarang ini banyak orang membuat ketentuan muamalah baru yang tidak sama dengan ketentuan muamalah yang dirumuskan oleh para mujtahid yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, di luar dari rumusan mereka. Maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.